Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu pertanyaan yang mungkin pernah Anda pikirkan sendiri. Kenapa ya kalau kita lihat satu video anak anjing kedinginan gitu rasanya tuh pengen langsung donasi. Tapi begitu baca berita utama tentang ribuan orang kelaparan, perasaannya jadi jauh, abstrak, kadang malah jadi mati rasa. Nah, obrolan kita kali ini misinya adalah membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita. Kita akan coba bedah psikologi di balik fenomena yang namanya efek korban yang dapat diidentifikasi. Kenapa satu cerita personal bisa jauh lebih kuat daripada statistik yang paling mengerikan sekalipun? Ini pertanyaan yang fundamental sekali ya. Jadi gini, pada dasarnya otak kita, terutama bagian emosionalnya, itu nggak berevolusi untuk baca spreadsheet atau laporan PBB. Otak kita tuh dirancangnya untuk merespons cerita, wajah, koneksi pribadi. Nah, disinilah letak ketegangan utamanya antara apa yang hati kita rasakan sebagai hal yang benar, yaitu menolong sosok yang ada di depan mata kita, dengan apa yang kepala kita mungkin tahu sebagai cara paling efektif untuk bantu sebanyak mungkin orang. Ini pertarungan klasik sih, antara empati yang terfokus sama logika skala besar. Oke, mari kita langsung masuk ke contoh nyata yang kuat banget. Ada satu organisasi yang kayaknya udah menguasai psikologi ini dari lama sekali, American Cancer Society atau ACS. Cara mereka berkomunikasi itu luar biasa efektif. Dan kalau kita bedah, kita bisa lihat betapa jeniusnya mereka. Betul sekali, strategi ACS itu bisa dibilang studi kasus dalam psikologi persuasi. Kita mulai dari yang paling dasar deh, pemilihan kata. Mereka pakai kata kanker. Coba Anda rasakan kata itu. Kanker. Ada beban emosional yang berat di dalamnya kan? Ada ketakutan, perjuangan, kehilangan. Jauh lebih kuat daripada istilah medis yang mungkin lebih akurat kayak kelainan transformasi sel. Nggak ada rasanya ya kalau pakai istilah itu. Sama sekali, kata kanker itu sendiri sudah jadi sebuah cerita. Jadi ini semacam branding emosional ya, bukan cuma soal penyakit, tapi soal narasi yang dibangun di sekitarnya. Dan bukan cuma itu kan, ada satu lagi langkah mereka yang menurut saya, ini lebih brilian lagi. Cara mereka memberi label pada orang. Tepat. Mereka melabeli semua orang yang pernah didiagnosis kanker sebagai penyintas, survivor. Kata ini punya kekuatan yang luar biasa loh. Penyintas itu kan menyeratkan adanya pertempuran, keberanian, kemenangan. Nggak peduli kankernya stadium awal yang gampang diatasi atau stadium akhir yang ganas, semua disatukan di bawah satu panji kepahlawanan ini. Ini menciptakan identitas kolektif yang sangat-sangat kuat. Yang menarik, label sekuat itu nggak kita temukan untuk penyakit kronis lain ya. Maksud saya, kita nggak menyebut penderita diabetes atau asma sebagai penyintas, padahal mereka juga berjuang setiap hari. Kenapa begitu sih? Nah, disitulah letak kejeniusannya. Dengan menjadikan label penyintas eksklusif untuk kanker, ACS berhasil menciptakan narasi yang unik dan heroik. Ini bukan lagi sekedar kondisi medis, ini adalah perang yang harus dimenangkan. Dan narasi ini jauh lebih mudah bagi otak emosional kita untuk diproses dan didukung. Kita jadi merasa nggak cuma berdonasi untuk riset medis, kita berdonasi untuk membantu para pahlawan, para penyintas, memenangkan pertempuran mereka. Jadi donatur merasa jadi bagian dari perjuangan epik gitu ya? Persis, mengubah donatur dari sekedar penyumbang dana menjadi pendukung. Strategi ECS itu memang luar biasa. Tapi ini membawa kita ke sebuah paradoks yang lebih dalam. Kalau membantu satu survivor terasa begitu memuaskan, apa yang terjadi saat kita dihadapkan pada skala masalah yang jauh lebih besar? Justru di situ keanehannya mulai terlihat kan? Benar sekali. Ada kepuasan psikologis yang sangat nyata ketika kita bisa melihat dampak langsung dari bantuan kita. Coba bayangkan, Anda menyumbang untuk membangun satu sumur air bersih di sebuah desa. Anda bisa lihat fotonya, mungkin bahkan nama Anda tertulis di sana. Anda tahu persis siapa yang akan terbantu. Ada siklus umpan balik yang jelas. Masalah, tindakan, solusi terlihat. Otak kita suka itu, kita merasa berdaya. Itu menjelaskan kenapa proyek-proyek kayak gitu sangat populer. Tapi pas kita baca laporan bahwa ada katakanlah 700 juta orang di dunia yang nggak punya akses air bersih, perasaan itu langsung hilang. Angka sebesar itu nggak lagi memotivasi, malah sebaliknya rasanya melumpuhkan. Kenapa otak kita merespon seperti itu? Bukannya seharusnya masalah yang lebih besar memicu respon yang lebih besar juga. Secara logika, seharusnya begitu. Tapi secara emosional, tidak. Fenomena ini kadang disebut psychic dumbing atau mati rasa psikis. Ketika skala sebuah tragedi itu
terlalu besar untuk kita bayangkan, otak kita tuh kayak menekan tombol darurat. Untuk melindungi diri. Persis, untuk melindungi diri. Karena kalau kita benar-benar merasakan penderitaan 700 juta orang secara penuh, kita akan kewalahan, depresi, dan merasa nggak berdaya sama sekali. Jadi sebagai mekanisme pertahanan, otak kita mengubah statistik itu jadi sekedar angka abstrak. Jadi cuma angka ya? Betul. Jutaan orang itu nggak punya wajah, nggak punya cerita, nggak punya nama. Emosi kita nggak bisa terkoneksi dengan abstraksi. Jadi ini semacam sirkuit putus gitu ya. Empati kita dirancang untuk satu koneksi, tapi malah kelebihan beban oleh jutaan koneksi hipotetis. Itu juga menjelaskan kenapa laporan PBB tentang kelaparan global terasa kayak pekerjaan rumah. Sementara video satu anak yang kelaparan terasa seperti panggilan darurat pribadi di hati kita. Tepat. Secara evolusioner, kita kan terbiasa hidup dalam kelompok kecil. Membantu satu anggota suku yang terluka, itu tindakan konkret dengan hasil yang terlihat. Kita tidak berevolusi untuk memikirkan kesejahteraan jutaan orang asing di benua lain. Perangkat emosional kita itu masih bersifat lokal dan personal, sementara masalah dunia modern, ya, global dan statistik. Disitulah jurang pemisahnya. Terang kalau dilihat dari kacamata logika murni, jadi sangat irasional. Saya menemukan beberapa contoh yang bikin saya mikir keras. Ada kisah seekor anjing bernama Forja, dia terjebak di pipa pembuangan di Amerika. Misi penyelamatannya berlangsung 25 hari. 25 hari. Itu waktu yang sangat lama untuk sebuah operasi penyelamatan. Betul. Dan biayanya $48.000 dari uang pembayar pajak. Lalu ada lagi yang lebih ekstrim. Setelah tumpahan minyak Exxon Valdez yang terkenal itu, sebuah studi memperkirakan biaya untuk menangkap, membersihkan, dan merehabilitasi satu burung laut yang kena minyak itu sekitar $32.000. Dan untuk satu berang-berang laut, biayanya meroket sampai $80.000. $80.000 untuk satu berang-berang laut. Angka-angka ini memang mengejutkan, tapi secara emosional, kita semua bisa paham kan? Anda lihat gambar seekor berang-berang yang lucu. Matanya memelas, tubuhnya tertutup minyak hitam pekat. Dorongan untuk menyelamatkannya itu kuat sekali. Itu korban yang sangat jelas dan dapat diidentifikasi. Tapi disinilah konflik batin itu muncul. Saya paham logikanya. Menghabiskan $80.000 untuk satu hewan terasa nggak masuk akal ketika uang sebanyak itu bisa mendanai program vaksinasi yang bisa menyelamatkan ratusan anak manusia dari penyakit. Tapi saya coba mainkan peran sebaliknya ya. Apa tidak ada nilai simbolis di situ? Menyelamatkan berang-berang laut itu kan juga soal pertanggungjawaban kita atas kerusakan lingkungan yang kita sebabkan. Bukankah itu sebuah pesan yang kuat meskipun biayanya mahal? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini. Tentu ada nilai simbolis, dan itu tidak bisa diabaikan. Tindakan itu jadi pernyataan bahwa kita peduli dan kita berusaha memperbaiki kesalahan kita. Tapi, disinilah kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah tindakan simbolis ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepedulian itu? Atau apakah emosi kita sedang membajak dompet kita? Mengarahkan sumber daya ke solusi yang paling memuaskan secara visual dan emosional, bukan yang paling berdampak secara rasional. Mungkin saja, $80.000 yang sama kalau diinvestasikan dalam teknologi pencegahan tumpahan minyak atau restorasi habitat jangka panjang bisa menyelamatkan ribuan hewan di masa depan. Meskipun itu kurang fotogenik ya. Tepat, meskipun kurang fotogenik. Jadi bias emosional ini bukan cuma soal keputusan donasi pribadi ya, tapi bisa benar-benar membentuk cara kita mengalokasikan sumber daya sebagai masyarakat, bisa membentuk seluruh lanskap filantropi. Tepat sekali. Mari kita kembali ke American Cancer Society. Kesuksesan mereka yang luar biasa dalam membangun narasi emosional yang kuat itu punya dampak lain yang jarang dibicarakan. Fenomena ini di beberapa kalangan disebut crowding out atau efek pendesakan. Ketika satu isu, dalam hal ini kanker, menyedot sebagian besar oksigen di dalam ruangan, yaitu perhatian media dan dana publik. Isu-isu lain jadi sulit bernafas. Jadi ini kayak pasar empati gitu ya, di mana ada kompetisi sengit untuk perhatian kita yang terbatas. Apakah ada data yang menunjukkan korelasi langsung antara kesuksesan donasi kanker dengan penurunan donasi untuk, katakanlah, program air bersih atau penyakit malaria? Data kausal 1:1 memang sulit dibuktikan, karena banyak faktor yang bermain. Tapi polanya sangat jelas. Isu-isu yang punya korban yang dapat diidentifikasi yang kuat, anak-anak, hewan atau pasien dengan narasi heroik,
cenderung mendapatkan dana yang tidak proporsional dibandingkan dampak statistiknya terhadap penderitaan manusia. Kita lihat ini berulang kali. Bencana alam yang dramatis, kayak gempa bumi atau tsunami, bisa galang dana jutaan dolar dalam hitungan hari. Kalau ada gambar-gambar yang menyentuh ya. Betul. Sementara itu bencana senyap, seperti kematian akibat penyakit diare yang membunuh jauh lebih banyak orang setiap tahunnya, sangat sulit dapat pendanaan. Karena nggak ada momen dramatis tunggal yang bisa diliput media. Itu ironis sekali. Kesuksesan sebuah organisasi dalam bercerita bisa secara tidak langsung membuat organisasi lain untuk tujuan yang sama mulianya menjadi korban. Mereka kalah dalam kompetisi narasi. Tepat. Ironisnya, kesuksesan satu narasi bisa membungkam 1000 narasi lainnya. Ini bukan berarti tujuan ACS tidak mulia atau pekerjaan mereka tidak penting ya, sama sekali tidak. Ini hanya menyoroti bagaimana bias bawaan dalam empati kita dapat membentuk lanskap filantropi secara keseluruhan, seringkali dengan cara yang tidak seimbang. Kita akhirnya mendanai cerita yang paling menyentuh, bukan selalu masalah yang paling mendesak. Setelah semua obrolan ini, yang saya tangkap adalah empati kita ini kayak otot yang sangat kuat, tapi jangkauannya pendek. Ia dirancang untuk mengangkat beban yang ada di depan kita, bukan beban yang ada di seberang dunia. Ini bukan kelemahan, tapi memang begitulah cara kerjanya. Dan kesadaran akan hal ini adalah langkah pertama yang paling penting. Benar. Dan tantangannya bukan untuk menekan empati itu. Itu akan kontraproduktif. Empati adalah bahan bakar untuk semua kebaikan. Tantangannya adalah menjadi lebih sadar akan biasnya dan mungkin meretasnya. Mungkin kita bisa belajar untuk menggunakan kekuatan empati pada satu cerita itu sebagai pintu masuk untuk memahami skala yang lebih besar. Bagaimana maksudnya meretasnya? Misalnya gini, saat Anda merasa sangat tersentuh oleh kisah satu anak yang berhasil diselamatkan dari kemiskinan, jangan berhenti di situ. Gunakan gelombang emosi itu sebagai pemicu untuk bertanya, "Oke, ini luar biasa. Sekarang, apa sistem atau kebijakan yang membuat anak ini jatuh miskin sejak awal? Dan bagaimana kita bisa mengubah sistem itu untuk membantu ribuan anak lain yang ceritanya tidak akan pernah kita dengar?" Dengan begitu, kita menyalurkan energi emosional yang terfokus itu ke arah pemikiran sistemik yang lebih luas. Oh, oke. Menghubungkan hati dengan kepala ya? Betul, kita menghubungkan hati dengan kepala. Menyalurkan emosi, bukan melawannya. Saya suka ide itu. Ini tentang menggunakan percikan api dari satu cerita untuk menyalakan api yang lebih besar. Tepat. Ini adalah transisi dari sekedar bereaksi karena simpati menjadi bertindak berdasarkan welas asih yang terinformasi. Informed compassion. Simpati membuat kita ingin menolong korban di depan kita. Welas asih yang terinformasi membuat kita ingin membongkar mesin yang menciptakan korban-korban itu. Oke. Kalau begitu, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita sudah sepakat bahwa emosi kita dirancang untuk merespons cerita, bukan statistik. Pertanyaannya adalah, jika memang begitu, bagaimana cara kita menceritakan kisah jutaan orang, kisah tentang perubahan iklim, kelaparan global, atau ketidaksetaraan sistemik dengan cara yang sama kuatnya seperti kisah satu anak anjing agar dunia benar-benar mendengarkan dan yang lebih penting, bertindak.